Siapa yang sih yang tidak tahu Pas Pampres? Pas Pampres atau pasukan pengaman presiden merupakan pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Pas Pampres sendiri merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dibentuk pada 3 Januari 1949, tentu Pas Pampres sudah menjalani banyak misi untuk memastikan keamanan kemanapun presiden pergi. Berbicara tentang tugas Pas Pampres, ada satu kisah menarik sekaligus menegangkan. Kejadian itu terjadi pada 22 Oktober 1995 saat Pas Pampres mengawal Presiden Soeharto ke New York, Amerika Serikat. Saat itu, Presiden Soeharto menginap di Hotel Waldorf Towers lantai 41 di kamar Presidential Suite. Soeharto yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, datang untuk menghadiri acara PBB di sana. Sebagai Ketua OKI, maka kebijakannya sangat menentukan bagi negara anggota yang kebanyakan merupakan negara Timur Tengah. Karena suatu alasan itulah, Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin ingin menemui Presiden Soeharto secara khusus di hotel tempatnya menginap. Saat hendak menemui Presiden Soeharto, Rabin dikawal 4 orang pengawalnya yang berasal dari Mossad, agen intelijen Israel. Namun kedatangan mereka dicegat pasukan Pas Pampres. Salah satu personel Pas Pampres yang ikut mencegat Yitzhak Rabin dan 4 pengawalnya adalah Menteri Pertahanan kita saat ini, Syafriye Syamsuddin. Tindakan yang dilakukan Pas Pampres bukannya tanpa alasan. Pertama, cara mereka bertindak tidak mematuhi protokol keamanan serta dicap arogan. Kedua, Presiden Soeharto sedang menerima kunjungan dari Presiden Sri Lanka di tempatnya menginap. Setelah dicegat, Rabin pun menyampaikan maksud dan tujuannya menemui Soeharto. Meski kemudian diizinkan, terjadi insiden menegangkan yang membuat dada seluruh orang yang ada di sana berdegup kencang. Peristiwa terjadi saat Rabin dan pengawalnya hendak memasuki lift untuk menuju kamar Soeharto. Namun, para pengawal Rabin rupanya tidak mau satu lift dengan Syafriye dan para personel Pas Pampres lainnya. Alasannya, mereka menaruh kecurigaan kepada Pas Pampres. Mereka takut Pas Pampres mencelakai Perdana Menteri Israel. Tentu saja tuduhan dengan alasan seperti itu tidak masuk akal bagi Syafri, sebab sesuai dengan protokol, mereka adalah personel resmi pengamanan Presiden Soeharto. Akibatnya, terjadi adu mulut antara Syafriye dengan kepala pengawal agen Mossad. Bahkan dalam gerakan refleks yang sangat cepat, kedua pasukan sudah mengeluarkan senjatanya masing-masing. Pengawal Rabin mengeluarkan senapan otomatis Uzi dan menempelkan moncong senapan ke perut Syafriye sembari mencengkeram lehernya dengan keras. Namun Syafriye tidak kalah cepat. Dengan gesit, rupanya Syafriye sudah menempelkan pistol baretanya terlebih dahulu ke perut pengawal Rabin. Melihat aksi kedua pasukan keamanan itu, Rabin pun cemas. Apalagi anggota Pas Pampres sudah siap menembak Rabin dan pengawalnya. Sempat hening dengan suasana yang mencekam, pada akhirnya pengawal Rabin mengakui kesalahan dan arogansinya. "Maaf, saya mengerti," ucap kepala keamanan Perdana Menteri tersebut. Setelah keadaan menjadi tenang, semua pengawal Rabin perlahan-lahan menurunkan senjata mereka. Mereka pun mau tak mau harus mentaati protokol keamanan yang dibuat Pas Pampres. 15 menit kemudian, dengan perasaan lega, PM Yitzhak Rabin baru bisa menemui Presiden Soeharto. Meski dengan segala kontroversinya, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan, Presiden Soeharto sangat disegani. Sekedar untuk bertemu saja, para pemimpin dunia rela antri.